warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Riko Diana Afianti. Saat ini saya sebagai dosen di program studi akuntansi. Dalam keseharian saya sebagai dosen, tentu berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan mission statement saya atau tujuan yang saya susun bahwa saya ingin menjadi seorang dosen atau pendidik yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan dengan dharma penelitian. Oleh sebab itu, maka setiap penelitian yang saya publikasikan akan saya diseminasikan dalam proses pembelajaran setiap mata kuliah yang saya ampu. Selain melaksanakan Tridharma, saya juga sebagai dosen dengan tugas tambahan, yaitu sebagai Ketua Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Sesuai bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu akuntansi, yang difokuskan pada mata kuliah yang saya presentasikan, yaitu pasar modal. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan RPS mata kuliah pasar modal. Mata kuliah pasar modal merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi semester 4. Mata kuliah pasar modal memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan 3 jam pertemuan dengan tatap muka 16 kali dalam satu semester. Mata kuliah pasar modal bertujuan untuk membekali mahasiswa terkait dengan pemahaman konseptual, teoritis, dan praktis mengenai investasi dan pasar modal yang meliputi jenis aset investasi, mekanisme pasar modal, pelaku pasar, analisis risiko dan return, penilaian instrumen keuangan, serta pembentukan portofolio investasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional dan berbasis informasi. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan student-centered learning yang mana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Metode pengajaran yang digunakan adalah dengan melakukan ceramah direct instruksional saat memaparkan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok antar mahasiswa untuk memecahkan kasus maupun latihan soal terkait dengan pasar modal. Dalam proses penilaian, terdapat beberapa indikator yang digunakan, yakni kehadiran dengan bobot 10%, partisipasi aktif 15%, tugas kuis dengan bobot 25%, UTS dan UAS dengan bobot masing-masing sebesar 25%, dengan total bobot adalah 100%. Dalam mata kuliah pasar modal ini, terdapat 2 CPL Prodi yang dibebankan. Yang pertama adalah mampu menjelaskan dan menerapkan teknik dalam bidang keuangan dan investasi, serta menyusun laporan kebijakan pendanaan, investasi, dan penganggaran modal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip logika berpikir dan analisis sistematis, menerapkan pendekatan analisis dan inovatif dalam pengembangan atau penerapan ilmu dan teknologi, serta menyusun solusi atau gagasan berbasis ilmu dan teknologi secara tepat terstruktur. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pasar modal terdapat 4. Yang pertama adalah mampu mengevaluasi kinerja dan risiko perusahaan berdasarkan informasi keuangan dan non-keuangan secara sistematis. Yang kedua, mampu menilai aset keuangan, yaitu saham dan obligasi, serta membangun portofolio optimal berdasarkan pendekatan analitis. Yang ketiga, mampu menjelaskan mekanisme pasar modal Indonesia, menganalisis kinerja saham dan derivatif, serta menyusun strategi investasi pasar modal. Yang keempat, mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, dan merancang strategi mitigasi risiko, yaitu finansial, operasional, strategis, dan reputasi secara komprehensif, serta menginternalisasi nilai etika dan profesionalisme
dalam setiap kebijakan keuangan dan investasi. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar terdapat 6. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, dan prinsip dasar investasi dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, mampu menerapkan konsep investasi dalam membedakan karakteristik real asset dan financial asset sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, mampu menganalisis peran pasar keuangan dalam proses alokasi dana, kegiatan investasi, dan pertumbuhan perekonomian. Yang keempat, mampu menganalisis tahapan pembentukan portofolio investasi berdasarkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan toleransi risiko investor. Yang kelima, mampu menganalisis karakteristik tujuan serta peran investor dan berbagai pelaku dalam kegiatan investasi dan pasar modal. Yang keenam, mampu mengevaluasi fungsi mekanisme, struktur kelembagaan, serta peran para pelaku pasar modal di Indonesia dalam mendukung pengambilan keputusan investasi. Baiklah, kita akan memulai praktik mengajar untuk mata kuliah pasar modal pada kesempatan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan perkuliahan di pertemuan pertama, mata kuliah pasar modal di semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, jadi nanti ada teori presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Melalui mata kuliah pasar modal, akan memahami bagaimana informasi akuntansi, khususnya laporan keuangan, digunakan oleh investor untuk menilai kinerja perusahaan, menganalisis risiko dan tingkat pengembalian investasi, serta mengambil keputusan investasi di pasar modal. Mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana konsep investasi, khususnya di pasar modal, dilaksanakan. Pokok bahasan yang disajikan pada mata kuliah ini meliputi definisi investasi, perbedaan real asset dan financial asset, peran financial market dalam perekonomian, langkah utama menciptakan portofolio investasi, pelaku investasi, pasar modal Indonesia yang mencakup pengertian pasar modal dan pelaku pasar modal di Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan memiliki pemahaman konseptual, teoritis, dan praktik yang berkaitan dengan disiplin ilmu akuntansi khususnya investasi pasar modal. Kemudian juga belajar mengenai siapa saja pelaku investasi dan bagaimana peran masing-masing pihak dalam kegiatan investasi. Terakhir, juga memahami bagaimana mekanisme pasar modal di Indonesia, siapa saja pelaku lembaga yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana menggunakan pemahaman tersebut sebagai dasar dalam menganalisis dan mengambil keputusan investasi. Semoga nanti kalian mampu memahami seluruh proses pembelajaran dari mulai awal teori, studi kasus, dan diskusi. Setelah selesai nanti, kalian akan memiliki kemampuan mengenai strategi dan rencana investasi, kemudian mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan investasi, bagaimana mengukur efektivitas investasi. Baik, terima kasih sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita pertemuan pertama ya, terkait di mata kuliah pasar modal. Nah, untuk pertemuan pertama, ini kita akan membicarakan terkait start investasi dan pasar modal di Indonesia, sesuai dengan silabus dan RPS yang telah diberikan. Untuk yang pertama, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan pengantar investasi dan modal di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi investasi. Ya, definisi investasi adalah didefinisikan sebagai komitmen atas sumber daya saat ini
dan berharap memperoleh sumber daya yang lebih besar di masa depan, atau pengorbanan atas suatu aset atau sumber daya yang berharga sekarang dan berharap mendapatkan hasil atau manfaat dari pengorbanan tersebut di suatu saat nanti. Nah, oleh karena itu yang dimaksud investasi ini sifatnya harapan ya, bukan bersifat pasti seperti itu. Sehingga di dalam investasi ada 3 unsur. Yang pertama ada komitmen. Jadi investasi itu tidak wajib. Jadi hanya komitmen. Kemudian yang kedua ada jangka waktunya, ya. Jadi investasi itu tidak instan, ya, tapi berjangka waktu. Kemudian ada manfaatnya atau hasilnya, ya. Jadi investasi itu hasilnya adalah berharapnya kita hasil positif, artinya kita memperoleh keuntungan dari investasi atau dari sumber daya yang kita komitmen tanamkan saat ini di kemudian hari, seperti itu, ya. Nah, setiap keputusan investasi selalu berhubungan dengan return dan risiko. Nah, hubungan return dan risiko adalah positif gitu ya. Jadi di dalam investasi yang perlu kita tahu, teman-teman. Nah, dalam investasi itu ada dua konsep gitu ya. Jadi ada risiko dan return gitu ya. Untuk selanjutnya ada 2 aset ya dalam investasi. Kalau di akuntansi keuangan ada berapa aset ya? Ada berapa aset di akuntansi keuangan? Jenis aset? 2, apa? Betul ya, aset tetap dan aset lancar. Nah, beda kalau di investasi ya. Kalau di investasi asetnya ada 2 juga, tapi namanya aset finansial sama aset real ya. Aset finansial itu apa? Aset dalam bentuk klaim terhadap pendapatan atau aset yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi. Kalau aset real adalah aset yang memiliki bentuk fisik secara langsung, dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi atau berhubungan langsung dengan aset produktif ya, yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kira-kira apa contoh dari aset real misalnya? Apa kira-kira kalau definisinya seperti ini? Aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat digunakan kegiatan ekonomi. Apa kira-kira? Oh iya betul, tanah, bangunan, kendaraan mungkin ya, seperti itu. Nah, di dalam investasi itu ada 2 jenis sebenarnya bentuknya. Ada yang pasar modal dan non pasar modal, gitu ya. Nah, saat ini kita akan membahas investasi yang berkaitan atau dikhususkan ketika investasi kita di pasar modal, seperti itu. Dan di dalam pasar modal itu masuk dalam pasar finansial atau pasar keuangan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana kita menciptakan portofolio investasi misalnya. Yang pertama kita tentukan dulu tujuan investasinya. Tujuan investasinya buat apa gitu ya? Buat jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, menentukan profil resiko. Profil resiko orang tuh ada 3. Ada konservatif, agresif, sama moderat. Konservatif tuh gimana gitu ya? Konservatif berarti yang hati-hati. Artinya, dia itu nggak suka rugi banyak. Kalau nggak suka rugi banyak, berarti returnnya gimana? Kecil, ya betul. Kalau agresif, berarti semakin dia pengen return, berarti semakin dia pengen untung. Berarti nanti gimana? Resikonya besar. Oke, kalau moderat, berarti resikonya tengah-tengah gitu ya. Jadi dia tidak pengen return terlalu tinggi, juga tidak pengen resiko terlalu tinggi juga. Jadi tengah-tengah. Nah, sebenarnya penentuan profil resiko tuh ada beberapa cara ya. Bisa pakai survei biasanya. Pakai survei nanti kamu ditanya misalnya bagaimana jika kondisi seperti ini gitu ya. Bagaimana jika kamu menghadapi kerugian yang sangat tinggi. Nah, apakah kamu setuju atau tidak setuju? Nah, seperti itu. Nah, dengan melakukan survei seperti itu, nah itu biasanya sebuah lembaga sekuritas atau sebuah bank bisa menentukan profil risiko seseorang itu seperti apa. Biasanya ada surveinya dari setiap bank atau setiap investasi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan analisis investasi, ya. Melakukan analisis investasi itu ada 2 cara, ya. Bisa secara vertikal, teknikal dan fundamental. Kalau fundamental
Itu caranya adalah dengan melihat rasio-rasio yang ada di laporan keuangan. Kira-kira sudah belajar belum rasio-rasio di dalam laporan keuangan? Sudah. Apa aja rasio apa? Oh ya, rasio likuiditas buat lihat apa? Oh iya betul. Oh iya. Sebenarnya betul ya, sudah mendekati betul karena kalau liquid berarti secara umum bahwa arus kas atau cashnya itu bisa membiayai utangnya, jadi tidak akan bangkrut gitulah ya. Nah itu likuiditas. Ada dua cara ya ngitungnya, pakai quick ratio dan current ratio. Jadi ada investor individu dan institusional. Kalau individu berarti kita secara langsung investasi, panggil individu ya. Kalau institusional contohnya seperti Bank BNI beli saham Bank BCA. Nah, itu ya. Nah, itu investor institusional namanya. Jadi antar bisnis atau antar institusi membeli ekuitas atau sekuritas surat berharganya seperti itu. Tapi kalau di sini tempat investasinya yang akan kita bahas adalah yang pasar modal ya, berbasis pasar modal. Definisinya apa? Bagian dari pasar keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka menengah, jangka panjang. Jadi kalau investasi di pasar modal itu nggak bisa jangka pendek sebenarnya, ya. Lebih disarankan jangka menengah dan panjang. Government bond lebih tidak beresiko, artinya berarti keuntungannya lebih kecil dari yang corporate bond. Kemudian ada stok, ada saham, baru ada derivatif. Ya, jadi urutannya yang pertama ada reksadana, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada saham, yang keempat ada derivatif. Jadi derivatif adalah yang paling beresiko, artinya yang paling menguntungkan, sehingga kalau investor institusional biasanya yang membeli derivatif, nah itu biasanya dia belinya derivatif ya dibandingkan saham. Karena itu paling menguntungkan, gitu ya. Itu. Kemudian mekanisme investasi di pasar modal, nah itu seperti ini ya. Jadi pasar modal itu dana tentunya ya. Kemudian bukan, nah kalau kita belanja di Shopee misalnya, kita kan butuh akun Shopee dan saldo Shopee Pay. Sama kalau di pasar modal, kita butuh namanya RDN ya. RDN itu namanya kayak akun gitu ya, kayak rekening bank. Kalau kita transaksi bank, kita butuh rekening bank. Kalau di pasar modal namanya RDN. Jadi kita butuh RDN, kemudian dianalisis, tadi ada dua ya, fundamental, teknikal, kemudian tujuannya dan lain-lain. Kemudian memilih instrumen investasi apa, kamu milih saham, itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada studi kasus gitu ya. Ada studi kasus untuk biar kita semakin memahami bagaimana kita membentuk sebuah portofolio gitu ya. Nah ini ada studi kasusnya, seorang mahasiswa memiliki dana 10 juta, tujuan investasi 3 tahun, resikonya moderat gitu ya. Berarti resikonya dia tidak tinggi, tidak rendah. Ingin belajar pasar modal secara bertahap, instrumen apa yang paling sesuai? Berarti dari kasus ini, berarti apa? Ini baru pertama kali investasi gitu ya. Baru pertama kali investasi. Kira-kira yang pertama, instrumen apa yang paling sesuai? Ada yang mau jawab? Silahkan. Pakai itu, pakai yang tadi. Silahkan dijawab aja. Gak apa-apa, dijawab aja, silahkan. Iya, langsung. Instrumen apa yang paling sesuai kalau, ya nih, kasusnya ini ya, dananya 10 juta, investasinya 3 tahun. Berarti kan jangka panjang sebenarnya, lebih dari setahun ya. Jangka menengah lah. Jangka panjang lebih dari 5 tahun, kalau 3 tahun berarti jangka menengah. Kira-kira yang pertama instrumen apa sesuai? Adit. Menurut saya instrumen yang paling sesuai itu ada reksadana atau reksadana indeks, reksadana saham. Nah, itu kenapa? Alasannya karena modal yang dimiliki hanya 10 juta dan investor masih ingin belajar tentang saham secara bertahap. Selain itu juga profil resikonya moderat sehingga reksadana lebih cocok dibanding langsung membeli saham individual karena resikonya lebih
Oke. Diverifikasi. Oke, jadi kalau menurut Adit, betul ya, sebenarnya kita harus pilih reksadana dulu ya, karena ini baru pertama kali, resikonya moderat, kemudian yang paling sesuai apa reksadana karena resikonya kecil gitu ya, dibandingkan kita langsung beli derivatif misalnya, seperti itu. Oke, makasih Adit. Kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira pembagian asetnya? Apakah semuanya 10 juta harus ke reksadana? Tidak, ya silahkan. Baik, izin menjawab. Ya silahkan. Dengan dana 10 juta, bisa menggunakan strategi alokasi moderat, misalnya 60/40 atau 50/50, agar fluktuasi tidak terlalu ekstrim. Oke. Contohnya, 60%, yaitu 6 juta, bisa dialokasikan di reksadana saham atau reksadana indeks untuk memperoleh potensi keuntungan yang lebih tinggi. Dan 40%-nya, yaitu 4 juta, di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap agar nilai investasi lebih stabil dan resiko dapat dikendalikan. Baik, ya itu juga bisa. Jadi jangan 10 juta langsung kita masukkan semua ke satu aja, misal reksadana saham atau reksadana pasar uang. Jadi harus diversifikasi. Kayak tadi ya, diversifikasi akan mengurangi resiko seperti itu. Yang ketiga, resiko apa yang harus dipantau kira-kira? Apa kira-kira kalau kita investasi di reksadana misalnya? Baik, terima kasih Bu, izin menjawab. Iya. Dari instrumen yang sudah dijelaskan oleh Mas Adi tadi, ada beberapa resiko yang harus dipantau. Yang pertama itu ada resiko pasar, karena harga investasi itu bisa naik dan turun sesuai dengan kondisi ekonomi itu sendiri, Bu. Nah, selain itu, selain resiko pasar juga ada resiko inflasi, yang mana ketika kenaikan harga barang itu lebih besar daripada keuntungan investasi, sehingga nilai uang juga bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Lalu selain itu, karena ini mahasiswa yang baru terjun ke dalam investasi, maka resiko likuiditas juga mempengaruhi, yaitu kemungkinan sulit mencairkan investasi saat dana itu dibutuhkan gitu, Bu. Dengan memantau resiko tersebut, mungkin investasi bisa sesuai dengan tujuan yang ingin mahasiswa tersebut capai. Seperti itu. Baik, ya. Ya betul ya. Jadi resiko misal kita beli reksadana, kenapa mudah cairnya? Oh ya betul ya. Jadi semakin panjang waktu investasi, cairnya agak susah gitu ya. Jadi karena resiko moderat, kemudian investasinya jangka menengah ya. Jadi betul ya. Jadi reksadana lebih tepat gitu ya. Kapan kira-kira perlu dievaluasi portofolionya? Ya, silahkan Andi. Terima kasih Bu Riko. Ada 3 cara untuk melakukan evaluasi dalam hal waktu. Yang pertama itu per 3 bulan sekali atau sesuai dengan kuartal ketika laporan keuangan itu dirilis. Yang kedua yaitu setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Dan terakhir itu evaluasi khusus namanya, itu mendekati tahun ketiga. Oke ya, jadi nggak boleh portofolio itu didiamkan, jadi harus dievaluasi betul ya. Per 3 bulan boleh, per 6 bulan, per 10, per 1 tahun juga boleh. Seperti itu. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin dari materi hari ini? Silahkan. Pertanyaan? Ya, silahkan, Mek. Seorang investor memiliki tujuan investasi untuk jangka panjang. Apakah ia tetap perlu memperhatikan kondisi pasarnya setiap hari? Terima kasih. Oke, jadi apakah investor perlu memperhatikan kondisi pasar setiap hari ketika investasinya jangka panjang? Menurut saya nggak terlalu perlu ya, karena kalau investasi jangka panjang, perubahan itu akan ada ketika minimal 6 bulan sekali. Sehingga sebaiknya kalau investasi jangka panjang itu dievaluasi per 6 bulan, karena itu biasanya sudah terjadi fluktuasi harga, atau terjadi perubahan misalnya ada sentimen pasar atau berita perusahaan misalnya seperti itu. Nah itu bisa dievaluasi per 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Jadi tidak perlu setiap hari kalau jangka panjang. Ya. Izin bertanya, Bu. Bagaimana perbedaan karakteristik aset real dan aset finansial? Dan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil ini, aset mana yang cenderung lebih aman sebagai pilihan investasi? Terima kasih. Baik, jadi ada 2 aset tadi ya dalam investasi, itu ada aset real dan aset finansial ya. Jadi aset real dan finansial, jadi tadi ya, intinya kalau aset finansial bentuknya tuh sertifikat. Jadi ada obligasi, ada
kepemilikan saham, kepemilikan obligasi, kepemilikan reksadana. Nah, itu aset finansial namanya. Dan itu bisa diklaim uang gitu lah ya. Nah, itu seperti itu aset finansial. Kalau aset real ada bentuk fisiknya. Jadi kayak gedung, kendaraan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, itu ada dua itu. Nah, kira-kira mana yang lebih stabil gitu ya? Sebenarnya kalau stabil tidaknya, kalau aset tuh pasti ada apa? Kalau aset berwujud ada apanya? Betul, ada depresiasi ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau stabil enggaknya itu tergantung ya, tergantung dari tujuan investasi kita itu seperti apa. Jadi yang dimaksud biasanya kalau memang semakin tinggi return itu semakin fluktuatif seperti saham. Jadi karena saham itu sangat fluktuatif sehingga resikonya itu ada di setelah obligasi, misalnya seperti itu. Jadi kalau yang paling stabil ada dua, ada reksadana sama obligasi. Kalau yang paling agak stabil saham, tapi fluktuatif ya harganya. Karena harganya fluktuatif biasanya returnnya lebih tinggi juga. Kemudian derivatif paling tinggi. Kalau aset real, asetnya biasanya harga jual kembalinya juga tidak itu ya, kecuali langka ya, kecuali langka. Nah, itu biasanya ada penyusutan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk investasi baik mana? Kalau properti aset real ya, kalau properti atau emas lah boleh. Tapi kalau lainnya saya sarankan financial asset sih. Gitu ya. Karena kalau properti kan nggak ada susutnya kayak tanah misalnya, itu kan nggak ada penyusutan. Nah, kecuali kalau asetnya kendaraan, nah itu beda. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, silakan. Cewek-cewek terus ya. Nanti abis ini gini deh. Izin bertanya Ibu, Iya, silakan. kenapa sebelum berinvestasi kita perlu menentukan tujuan terlebih dahulu? Dan apa risikonya jika kita langsung berinvestasi tanpa adanya tujuan yang jelas? Terima kasih. Baik, jadi kalau investasi kita itu tujuannya uang, mendapatkan uang lah, atau manfaat uang. Jadi kalau tujuannya kita nggak langsung investasi saja gitu ya, menjadi investasinya tidak sah gitu ya. Jadi kita tidak tahu kapan harus dievaluasi misalnya, kemudian kapan harus kita tambah atau di mana dulu. Jadi sebelum investasi itu baiknya riset ya. Jadi seluruh instrumen investasi itu ada kelemahannya. Saham ada kelemahannya. Emas ada kelemahannya. Apa emas kelemahannya? Hilang, tambah hilang ya. Tambah hilang. Kemudian kalau dijual kadang itu ya, kadang sudah sampai di tokonya, kira-kira oh emasnya ada penurunan. Nah, misalnya. Nah, itu kan kadang tidak bisa kita ukur gitu. Nah, itu. Kemudian kalau tanah apa? Kalau tanah kena lumpur lapindo misalnya, nah itu kan hilang ya, hilang. Nah itu juga resiko. Jadi semua instrumen itu ada resikonya. Jadi sebaiknya sebelum investasi riset dulu, gitu. Kira-kira apa? Itu ya. Mungkin ada lagi. Sudah cukup ya. Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ada pelajaran bisa diambil. Untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan instrumen finansial dan instrumen lainnya yang lebih detail di pertemuan 2. Jadi di pertemuan 2 nanti kita akan bahas terkait dengan apa itu aset finansial, apa aset real, apa instrumen yang dijual di pasar modal secara lebih real dengan kelebihan dan kelemahannya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Apabila ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.